Maka ilmu sesuatu yang dia perhatikan oleh matanya. Walau udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinganya. Wa ma khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah lewat dalam benaknya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu bagaimana gambaran surga, bagaimana luasnya surga sampai kita masuk ke dalam surga tersebut. Di antara amalan yang mendekatkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah adalah berbuat baik kepada orang tuanya. Itulah tiket yang paling dekat dari kita semua, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka disebutkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah doa orang yang berbakti kepada orang tuanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah ini senantiasa memiliki banyak sekali permintaan, dari A sampai Z mungkin ada semua. Dari sisi duniawi, kita ingin mungkin membayar kontrakan, membayar cicilan, menyekolahkan anak dan seterusnya. Dari sisi ukhrawi, kita mungkin butuh ini, butuh itu. Kita semua manusia yang lemah dan memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita semua, baik bapak dan ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap doa yang kita miliki. Dalilnya dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Wahai Umar, akan datang seseorang kepadamu, orang ini tidak ditahu, orang ini tidak terkenal, orang ini zuhud. Tapi tatkala engkau bertemu dengannya, wahai Umar, mintahkanlah ampunan kepada Allah untukmu." Artinya suruh berdoa kepada Allah supaya ampuni dosa-dosamu. Kemudian Umar bertanya, "Siapakah wahai dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah mengatakan, dia adalah Uwais Al-Qarni, sahabat yang sangat mulia yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala musim haji tiba, Umar selalu mencari Uwais itu. Sehingga Umar bertanya, "Fikum Uwais, fikum Uwais, fikum Uwais, apakah engkau Uwais, apakah engkau Uwais?" Sampai pada beberapa hari tidak ditemukan yang namanya Uwais Al-Qarni itu. Sehingga secara singkat, beberapa hari setelah itu dia mendapatkan Uwais Al-Qarni. Uwais kemudian mengatakan, "Apakah engkau Uwais?" "Na'am, ana Uwais." Kemudian Umar mengatakan, "Bisakah aku menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa engkau telah datang?" Maka Uwais mengatakan, "Jangan. Tidak usah engkau sampaikan, biarlah manusia atau biarlah aku hidup di tengah-tengah manusia." Kemudian Umar memintakan kepadanya untuk berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Tatkala ditanyakan kepada Uwais, "Apa yang menyebabkan engkau wahai Uwais sehingga doamu itu dijabah oleh Allah, dipegang oleh Allah, tidak ada ma bainahu hijab, tidak ada hijab pembatas baginya kepada Allah." Sehingga Uwais menjelaskan bahwa saya tidak pernah ikut dars, saya tidak pernah ikut belajar kepada majelis-majelis para ulama, para masyayikh di kalangan itu di waktu itu, karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya yang telah rentah, ibu saya yang telah tua rentah. Luar biasa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ada yang orang tuanya sudah tua, butuh selalu perlengkapan. Disebutkan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebuah kisah nyata. Seseorang yang meninggal di Makkah, di Baitul Haram, dan kata Nabi SAW, barang siapa yang wafat di dua kota tersebut maka yu'tabar jihadu fi sabilillah, seperti dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada ahlul bait, kepada orang ini, kepada keluarganya, apa yang menyebabkan bapak ini bisa mati di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala disampaikan bahwa beliau itu tatkala seorang pergi libur, karena beliau seorang dokter, tentu seorang yang sangat sibuk, sehingga dia sampaikan dia setiap pagi selalu menelpon ibunya. Setiap akhir pekan dia mendatangi ibunya dan memberikan apa yang ibunya inginkan, mulai dari perlengkapan mandi, perlengkapan makan, tempat tinggal, dan semuanya beliau siapkan untuk ibunya. Sehingga begitulah Allah Subhanahu wa taala menutup orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, kita
mafhumul mukhalafah, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan didatangkan kepadanya keburukan dalam kehidupannya. Kisah yang sangat terkenal, tatkala seorang soleh di dalam kampung tersebut ingin soleh untuk sholat, ketika itu dia sholat, kemudian datang ibunya, kemudian memanggilnya, kemudian anak ini mengatakan, Allahumma salati au ummi, wahai Allah, apakah salatku ini kuteruskan apa ibuku? Ya, maka dalam kaidah syariat kita, tatkala dia salat sunnah, kita salat sunnah misalnya Allahu Akbar, mama tak panggil ki, dapat apa kita batalkan? Itu salat sunnah. Tapi kalaulah dia salat wajib, maka tetap kita lanjutkan. Ini salah satu hikmah fikih yang kita bisa dapatkan. 3 kali 3 hari berterus, Allahumma salati au ummi, Allahumma salati au ummi, sampai orang tuanya ini jengkel sama ini anak. Wahai Allah, matikanlah ini anak. Ya, jangan engkau pernah matikan ini anak sampai dia dapat musibah berzina dengan seorang wanita pelacur. Ya. Tapi orang ini soleh, salatnya luar biasa, dan dia terkenal di kampungnya dengan kesalehannya. Sehingga beberapa hari setelah itu berkumpul warga di kampung tersebut ingin menjebak orang yang soleh ini, sehingga dia datangkan perempuan yang cantik, kemudian bisa menggodanya, sehingga terjadilah dia ingin dicoba untuk digoda oleh wanita tersebut, akan tetapi tidak terjadi, tidak bisa karena kesolehan orang tersebut. Akan tetapi wanita tersebut mencari jebakan-jebakan yang lainnya, sehingga dia ingin menuduh laki-laki tersebut yang menghamilinya, sehingga wanita ini pergi ke satu kebun, ya, kemudian berzina dengan seorang pengembala kambing, ya. Kemudian setelah itu, singkat cerita jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita ini pun hamil, kemudian melahirkan bayi dan datang di kaum atau di kampungnya, kemudian mengatakan, mana itu pemuda yang sangat saleh, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu sholat dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, kepada warganya, bahwa ini anaknya, dia sudah menzinai saya. Sehingga warga heran dan mengepung laki-laki tersebut dan memintakan pertanggungjawaban, kemudian diusir. Sehingga karena dia saleh, jamaah sekalian, ya, karena dia saleh, dia jaga salatnya, jaga ibadahnya, Allah juga memberikan pelindungan. Jadi di sisi lain Allah menunaikan apa yang diminta oleh ibunya untuk tidak dimatikan, sampai datang wanita pezina kepadanya, kemudian menuduhnya dan seterusnya. Tapi di sisi lain Allah juga menjaga orang ini. Sehingga singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menanyakan kepada bayi tersebut, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Kemudian bayi ini bisa berbicara, karena di antara bayi-bayi yang bisa berbicara adalah bayi ini, ya. Kemudian mengatakan, "Abi ra'i." Bapak saya adalah pengembala kambing. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kejadian tersebut. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbaik kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita jannahnya dan menyiapkan kita tentunya balasan-balasan yang kita dapatkan di dunia. Dan juga tatkala kita melenceng dari perbuatan baik kepada kedua orang tua, maka yakinlah kesengsaraan akan mendatangi Anda. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah motivasi kita untuk berbuat baik, beramal soleh kepada orang tua kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. An-najahu fi ad-darain, fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.